Oke, ya. Pertanyaan bagus, ya. Bagaimana bisa hipotalamus itu kuat? Pada ujungnya nanti itu kaitannya juga dengan imunitas tubuh kita. Bagaimana menguatkan hipotalamus tadi? Sebagian sudah saya sampaikan. Ada satu yang termasuk utama untuk menguatkan hipotalamus itu apa itu? Sedekah. Jadi tadi kan istighfar sudah, ya, banyak istighfar sudah, banyak ngaji. Oh, ngaji belum saya terangkan tadi ya. Ngaji aja, karena sedekah itu bisa satu kajian sendiri. Sedekah itu mampu membuat hipotalamus kita menjadi sinyalnya kuat, itu dengan sedekah. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Satu ayat yang ada di dua surat yang berbeda bunyinya sama persis. Di At-Taghabun 16 dan di Al-Hasr ayat 9. Wa may yukassuha nafsihi faulaika humul muflihun. Orang-orang yang enggak pelit, orang-orang yang dihindarkan dari kekikiran itu adalah orang-orang yang beruntung. Keberuntungannya dalam bentuk apa? Salah satunya keberuntungannya itu terkait dengan sinyal tadi itu, dengan kerja hipotalamus itu. Nah, kemudian yang menguatkan lagi apa? Selain istighfar tadi, ngaji Quran itu. Ngaji itu yang lancar sama yang grodal-gradul pahalanya banyakan mana? Banyak mana? Seneng sing grodal-gradul. Iya benar jenengan. Jadi banyak yang grodal-gradul. Karena ada di hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah itu orang yang ngajinya kesulitan, ya grodal-gradul itu dapat 2 kali lipat pahalanya. Jadi kalau alif lam mim, orang yang lancar ngaji dapat berapa itu? Alif lam mim dapat berapa? 30. Dapat 30. Kalau yang grodal-gradul, alif iki alif tadudu iki alif iki koyo lam gitu ya, itu dapat 60. Bersyukurlah yang grodal-gradul. Kalau ngaji itu grodalnya dapat pahala, gradulnya dapat pahala ya. Tapi Allah itu maha adil. Kalau dalam 5 menit ngaji yang lancar berapa halaman? Taruhlah 3 halaman ya. 3 halaman ya. Maka pahalanya 3 halaman ya, karena nggak dikalikan loh. Kalau yang grodal-gradul di 2 kalikan, tapi dapat berapa 5 menit? 1/4 gini ya. 1/4 halaman kali 2,5. Jadi pahalanya yang grodal-gradul itu dapat 1/2 halaman, pahalanya yang lancar dapat 3 halaman. Loh, akean sing lancar ya. Maka yang grodal-gradul tetap harus belajar supaya lancar. Tetapi apa maknanya? Allah itu memberi apresiasi kepada mereka yang mau belajar. Allah itu memberi apresiasi kepada mereka yang mau hijrah. Jadi kalau panjenengan di sini yang sholat maghrib misalkan ya, ada orang yang tidak pernah sholat maghriban di sini, pokoknya tidak pernah sholat lah, nggak tahu depan-depan sini itu ya, nggak pernah sholat, tahu-tahu sholat ke sini maghrib itu, utuk-utuk tahu-tahu sholat, ketemu lu Joko wudu lu sholat jamaah, itu jangan digojloki. Engko wis sholat jamaah cak ngimpi opo sampean kok iso maghriban nang kene iki? Mari kesambet nang endi? Enggak, jangan digitukan. Wong Allah aja itu mengapresiasi kok orang-orang yang mau hijrah. Jadi kajian seperti ini sama, yang ndak pernah ngaji, ojo lu kok dengerin sampean teko ngaji biasane gak melok ngono, enggak gitu. Alhamdulillah bisa ikut ngaji, kajian itu dapat banyak bla 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 gitu ya. Jadi cara untuk menguatkan peran hipotalamus tadi itu dalam tataran teologis yang ternyata itu juga berefek kepada kesehatan. Banyak istighfar, ngaji, banyak sedekah. Itu poin-poin penting untuk meningkatkan kerja hipotalamus itu. Itu ya. Ye, tinggal dilaksanakan saja itu. Banyak istighfar, banyak sedekah, banyak ngaji ya. Monggo Pak. Monggo dari bapak-bapak barangkali ada yang ditanyakan, silakan.
Jadi tadi saya sampaikan kalau Allah itu mengirim ozon di rentang waktu jam 2 sampai fajar itu ya, sampai tuluk itu ya. Itu kemudian ozon itu habis diganti dengan oksigen biasa. Maka mereka yang mengakses itu akan mendapatkan banyak manfaat medis. Maka mereka yang bangun yang mendapatkan manfaat medis itu, mereka yang sholat tahajud, mereka yang kemudian sholat subuh berjamaah. Apakah yang tidur dapat? Kalau toh dapat sangat kecil. Kenapa? Karena pada saat kita tidur itu mati kecil. Ya, kita paham ya, tidur itu mati kecil. Pada saat kita tidur itu sesungguhnya ruh kita ditarik oleh Allah. Ditarik untuk kemudian bagi mereka yang amalannya baik, pada saat ditarik itu di jalan ketemu hal-hal yang nikmat, hal-hal yang enak. Tapi bagi mereka yang mohon maaf ahli maksiat itu, kalau tidur itu ditarik, ruhnya itu ketemu dengan sesuatu yang tidak nyaman-nyaman, sesuatu yang menakutkan. Maka terus kemudian ada yang mengalami apa bahasanya, lindian. Iya, lindian itu ya. Itu dalam bahasa tataran medis teologisnya itu memang bisa terjadi pada orang per orang. Nah, orang tidur itu kebutuhan oksigennya itu kecil. Maka kalau toh kemudian Allah kirimkan ozon itu dapatnya kecil, apalagi di rumah kan, apalagi dia di rumah, untuk kemudian dapat akses kiriman ozon itu menjadi minim. Maka praktis mereka itu tanda kutip ya, tidak mendapatkan ozon. Maka orang-orang yang tetap tidur di jam-jam itu, yang kemudian tidak melakukan aktivitas ibadah dalam tataran medis maupun teologis, ada dua jalur ya, itu nggak mendapatkan manfaat medis terkait dengan ozon yang Allah kirimkan itu. Padahal sesungguhnya saya sangat yakin kita ini tiap jam-jam itu bangun, kita ini mesti bangun dong, kita ini mesti bangun, mesti ke kamar mandi, balik lagi narik selimut. Kenapa enggak kita kemudian mencoba untuk memulai aktivitas-aktivitas untuk sholat tahajud itu? Kenapa kok terasa berat? Karena hormon tadi itu. Kenapa kok terasa berat? Karena kita sedikit dapat asupan ozonnya itu. Maka kalau kita bergegas bangun, yang kemudian mandi, nah ini juga kaitan dengan mandi. Panjenengan pasti ada mindset bahwa kalau terlalu sering mandi malam itu kena penyakit apa? Rematik, ya gitu kan? Maka tidak ada yang berani sering-sering mandi malam. Nggak ada hubungannya mandi malam sama rematik itu. Rematik itu panjenengan browsing. Rematik itu penyakit autoimun. Nggak ada hubungannya sama mandi malam. Maka keliru anggapan kalau sering mandi malam itu kena rematik. Kenapa sih itu dimunculkan? Mitos itu dimunculkan kenapa sih? Supaya kita ini orang-orang Islam nggak tahajud, nggak subuhan di masjid. Jadi itu program yang terstruktur. Program memang disengaja supaya kita takut untuk bangun malam, takut untuk sholat tahajud. Kalau toh sholat tahajud wudhu saja, pengalaman kita itu kalau sholat tahajud nggak mandi itu masih ngantuk. Kalau wudhu saja, Allahu Akbar gitu ya, wah, masih angop, masih tidak seger. Maka jangan khawatir dengan itu. Malam-malam kalau sering mandi kena rematik itu mitos, untuk supaya kita ini orang Islam ini tidak tahajud, tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Karena kekuatan sebuah wilayah itu dilihat dari sholat apanya? Sholat subuh. Nggak dilihat dari sholat maghribnya kan? Sholat subuh itu kalau yang adzan orang itu, yang qomat orang itu, yang ngimami orang itu, makmumnya dua, anaknya orang itu, buyar wes sudah. Islam di daerah itu pasti akan sangat mudah dihilangkan. Maka kan kita dengar berita macam-macam kan, masjid yang kemudian di tanda kutip tidak berfungsi sebagai masjid lagi dan seterusnya. Maka ayo kita biasakan wes
janji mulai nanti malam. Bagi yang biasa tahajud, alhamdulillah teruskan. Bagi yang belum, ayo dicoba nanti malam sholat tahajud. Sanggup nggih? Insya Allah wong Gunung Sari ki sak persen iya apa sak persen enggak, 99-nya iya. Oh, insya Allah 99-nya iya ya. Jadi saya kira gitu ya. Orang security yang jaga malam itu beda lagi urusannya, karena pola istirahatnya dia berubah, pola istirahatnya berbeda. Dan orang yang security yang jaga malam itu kalau dia lolos dari jam 12, artinya dia tidak tidur jam 12, maka dia akan tidak tidur sampai pagi. Kaitannya sama hormon kortisol itu tadi. Jadi ada masa yang kemudian merasa nyaman, terlewati masa itu, maka dia akan tidak tidur. Panjenengan bapak-bapak yang pada saat dulu Piala Eropa itu mainnya jam 1 itu ya, jam 11, setengah 12 itu ngantuk-ngantuknya. Tapi begitu lolos jam 12, tidak bisa tidur, akan melek, sudah nggak merasa ngantuk lagi. Karena fase itu, fase hormon kortisol yang pada titik terendah itu sudah lewat. Maka terus kemudian di atas jam 12 kita sudah tidak merasa ngantuk lagi sampai pagi. Bagi yang muslim, paginya itu masih digoda lagi kalau kita di rumah. Digoda dengan apa? Setan itu kalau kita subuhan ngapain setan itu? Telinga kita diapakan oleh setan? Dikencingi. Kenapa kok telinganya, kok enggak matanya? Loh, inilah kajian lagi nanti ini. Kenapa kok dipipisi, kok enggak matanya aja yang ditutup? Itu ada penjelasannya. Itu kaitannya dengan kisah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu dibuat tidak mendengar, maka kemudian 309 tahun itu enggak kerasa apa-apa. Itu maka setan berkepentingan untuk mengencingi telinga kita supaya kita tidak dengar apapun itu. Kalau nggak dengar apapun, tidak ada rangsangan yang masuk ke dalam. Maka mata pun gampang itu. Mata tidak akan bergerak. Tapi kalau matanya yang ditutup, misalkan matanya yang diinjek sama setan, kalau telinganya nggak diapa-apakan, dengar apapun pasti bangun. Jadi telinga itu nggak bisa nolak, nggak bisa nolak. Mata itu kalau saya pegang HP ini, panjenengan yang dari depan saya, ini mata ya, panjenengan dari depan saya akan mengatakan HP ini kotak ya. Tapi kalau panjenengan yang di samping saya ngelihat HP ini ya cuman garis lurus saja. Apa maknanya? Mata itu tergantung kepada penglihatan kita masing-masing. Tapi kalau telinga enggak. Saya ngomong satu, semua yang dengernya satu. Saya ngomong dua, semua yang dengar dua. Tapi kalau mata enggak. Kandani kok itu nanti satu kajian sendiri kok. Panjang nanti itu nggak selesai-selesai ya. Jadi itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga ini mampu menggugah kita untuk meningkat keimanan, keislaman, keikhlasan, ketakwaan kita, dan hari-hari ke depan nanti kita faham kenapa kita melakukan hal itu, karena sudah punya ilmu tentang hal itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Nasrul minallah, fatun karim, wa basirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.